Laut Jakarta jebol, Muara Baru. Ya. Muara Baru banjir. Laut jebol, Muara Baru. Apa yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi ya akhirnya terjadi juga ya guys. Semenjak Pak Jokowi ingin memprogramkan Giant Sea Wall untuk Jakarta supaya rakyat Jakarta itu aman-aman saja dapat bekerja dengan nyaman, beraktivitas dengan nyaman, mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Tapi malah apa yang dilakukan oleh Mas Anies ya waktu menjabat gubernur ditolak ya guys. Program Giant Sea Wall ditolak sama Anies guys. Dan sekarang waktu kemarin kampanye Pilgub ya DKI Jakarta, ada Bang Ridwan Kamil yang mencoba untuk meneruskan program ini, tapi sekarang malah yang dari ya gubernur yang terpilih ini Bang Rano Karno sama dengan Bang Pramono itu menolak juga guys. Ya dengan alasannya ini adalah program pusat ya, bagi kita hanya untuk fokus 5 tahun ke depan untuk mengurus rumah pemukiman padat penduduk lah, got macet lah, jalan macet, itulah ya, apapun itu tidak berlaku sekarang ini guys. Kalau kita melihat ini banjir ini jauh lebih penting daripada kemacetan jalan raya, sebab karena banjir bisa semuanya mendapat memberikan efek buruk terhadap pekerjaan lah, aktivitas sekolah, aktivitas ekonomi, pasar, ekspor impor, apalagi itu di Tanjung Priok ya, tempat pembongkaran barang guys. Mana nih Anies Baswedan, tolong diparkirkan di air laut Jakarta. Nih hari ini terjadi lagi nih. Udahlah warga Jakarta nih anjing aja kalian, nih anjing. Kenapa gue mention abah burung kuntul kalian itu ya? Karena dialah orang yang menolak Giant Sea Wall di Jakarta Utara. Ini dia nih, lika-liku proyek Giant Sea Wall ditolak Anies, kini digarap Prabowo. Udah, warga Jakarta nggak usah ngeluh kalian terima lah itu. Inilah karena kalian percaya pengendali angin, parkir air, padahal proyek Giant Sea Wall ini sudah disiapkan oleh peneliti jauh-jauh hari bahkan sebelum Anies menjadi gubernur. Tahu nggak kalian, dari tahun 2007 proyek ini sudah digadang-gadang sama ahli, bahkan ketika Jakarta dipimpin sama Pak Bowo. Ancang-ancangnya udah ada juga dari zaman Jokowi sampai ke Ahok, dihancurkan sama Anies Baswedan. Pada saat kampanye si Anies berkata Jakarta nggak membutuhkan tanggul laut tapi tanggul pantai. Mana tanggul pantainya Anies? Ngerating orang jago, ngerendahin orang jago. Sekarang rating diri sendiri Anies. Mana sekarang tanggul pantainya Anies? Sekarang warga Jakarta dipimpin oleh petugas partai. Udahlah Jakarta hancur aja, tenggelam. Lo tau nggak kemarin Stadion JIS kena banjirop? Astagfirullah. Dan ternyata ini bener guys. Gue lansir dari Kompas, JIS yang megah berdiri sebagai simbol kemajuan Jakarta sekarang dikepung banjirop yang memperlihatkan sisi lain Jakarta. Tapi menurut Jakpro, Stadion JIS sendiri nggak terdampak banjirop, tapi di sekitaran JIS-nya yang kena banjir. Pertanyaan besarnya, apa itu banjirop? Menurut KBBI, banjirop itu adalah banjir yang disebabkan karena meluapnya air laut atau air pasang besar yang menyebabkan air laut jadi tinggi. Dan menurut Badan Penanggulangan Bencana, alasan terbesar Jakarta terkena banjirop selama 4 hari terakhir ini dikarenakan permukaan tanah yang semakin turun, sedangkan air laut makin naik. Jadi area Jakarta yang terkena banjirop itu adalah beberapa titik di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Intinya area-area yang dekat sama pantai. Dan gue lansir dari Kompas, daerah Muara Angke, banjirop ini bahkan udah mencapai 1 meter lebih. Bahkan Pemprov Jakarta itu sempat minta buat pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul raksasa bisa dipercepat. Karena yang ditakutkan permukaan tanah di Jakarta itu semakin menurun, sedangkan air laut semakin naik terus. Bahkan rumornya Presiden Prabowo mau membangun Giant Sea Wall atau tanggul raksasa ini dari Jakarta sampai Gresik guys. Sepanjang itu buat menahan air laut yang semakin tinggi dan permukaan tanah di Pulau Jawa yang semakin rendah. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Itu muluk-muluk Giant Sea Wall, udah deh, saya paham Giant Sea Wall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya, memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas. Kita mau bikin jalan baru nggak mungkin. Makanya kita lihat deh, Ancol pasti jembatan jalan di atas got, di atas kali. Nggak bisa lagi, mau kemana? Nah sekarang kita lihat Harmoni, padat kan, masih ada kali yang bisa. Udah bikin jembatan lewat atas itu. Untuk apa? Menambah akses. Kalau nggak bisa, saya terima kasih Bang Yos. Busway itu ide beliau. Kalau nggak ada busway, waduh, stuck Jakarta ini, stuck.
Jakarta ini kalau malam 9 juta, siang pagi itu bisa 14 juta. 3 atau 4 juta ini pendatang dari luar. Ini distribusinya diatur. Giant Seawall itu sudah ada sejak zaman Bang Yos. Sampai hari ini udah hampir 20 tahun nggak terwujudkan. Jadi sekali lagi kami ingin mengatakan kami tidak akan melakukan hal-hal yang bersifat bombastis. 5 tahun nggak cukup untuk melakukan itu. Yang paling penting real. Contoh aja, Giant Seawall itu sudah ada sejak zaman Bang Yos. Sampai hari ini udah hampir 20 tahun nggak terwujudkan. Maka kami lebih menganggap bahwa menyelesaikan program-program di bawah itu menjadi lebih penting, termasuk hunian padat penduduk, transportasi di bawah, kemudian rumah-rumah melakukan bedah rumah untuk perbaikan. Itulah yang menjadi prioritas kami ya. Kita ada Giant Seawall tuh ya, yang ngatasin banjir di utara. Giant Seawall itu bentuknya kawasan, memang ya, bukan bendungan. Jadi ada perumahan, ada sekolah, ada pusat ibadah, dan nanti di ujungnya bisa ada energi berbentuk angin ya, seperti di Swedia, di Denmark. Pembangkit listrik tenaga anginnya itu di laut ya. Tidak di darat, kira-kira begitu. Nggak usah kita muluk-muluk Giant Seawall. Udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas. Kita mau bikin jalan baru nggak mungkin. Makanya kita lihat deh, Ancol pasti jembatan tapi jalan di atas got, di atas kali. Nggak bisa lagi mau kemana. Nah sekarang kita lihat Harmoni, padat kan, masih ada kali yang bisa. Udah bikin jembatan lewat atas itu. Untuk apa? Menambah akses kok. Ini dia tembok di Jakarta yang paling terkenal sampai seluruh dunia. Ada yang tahu ini apa? Namanya The Great Sea Wall of Jakarta, atau biasa disebut Tanggul Raut Raksasa Jakarta. Tahu Tapi nggak, kok guys, ada genangan ya di dalamnya? Kalau nggak ada tembok ini, Jakarta udah tenggelam. Jujur ini temboknya rada menyeramkan sih. Buktinya ini ada masjid yang terbengkalai karena tenggelam loh di sebelahnya. Namanya Masjid Wal Aduna yang ada di Jakarta Utara. Laut dan daratan cuma dibatasin sama tembok, guys. Bahkan kalau kalian perhatiin, air lautnya itu udah lebih tinggi daripada daratannya. Ini adalah salah satu cara pemerintah buat menghindari masalah tenggelamnya Jakarta. Tapi emangnya bisa Jakarta nggak akan tenggelam lagi cuma dengan tembok kayak gini? Lihat tuh, ini bukan air bocor biasa, tapi ini air laut yang bocor ke daratan Jakarta. Kalian pasti nggak pernah dengar serem kan, guys, ya. ada air laut yang bocor ke Jakarta. Biasanya cuma tahu air hujan yang bocor ke dalam rumah. Semua bangunan di sekitar tembok ini tuh udah digusur dan dipindahin karena ini berbahaya banget, guys. Kalian kebayang nggak sih kalau tiba-tiba temboknya ini tuh udah nggak kuat dan rubuh? Ya maksudnya tadi aja udah ada yang bocor dikit-dikit, padahal baru dibangun dari tahun 2014 dan menelan biaya puluhan triliun rupiah. Kalau menurut gua ini tuh cuma solusi sementara, guys. Ada tembok ini pun Jakarta masih bisa tenggelam loh. Air laut bakalan tetap naik karena pemanasan global, terus permukaan tanah Jakarta bakal tetap turun karena eksploitasi air tanah. Berdasarkan data, penurunannya itu bisa sampai 10-20 cm per tahunnya. Terus harus gimana nih menurut kalian? Apakah pindah ibu kota ke IKN bisa jadi solusi? Kalau semuanya ini udah kejadian, baru deh kita sadar seberapa dekatnya manusia dan alam. Juga betapa pentingnya menjaga lingkungan kita. Jangan sampai kita menyesal ya, guys. Lanjut nanti. Stadion JIS banjir di sisi barat, dan ini baru pertama kali banjir, teman-teman. Seperti Karena sudah terjadinya kehilangan kebocoran harga tanggul dirinya nih, Jis. di Ya. sebelah sana ya, sebelah sana terjadi kebocoran yang cukup parah sekali yang mengakibatkan sisi Kegenang semua ya, guys. barat dari stadion JIS ini terendam banjir, dan ini pertama kali terjadi selama dibangunnya stadion JIS ini, teman-teman. Karena itu tadi yang saya jelaskan, terjadi kebocoran tanggul di Jalan RE Marta Dinata. Semoga saja pemerintah pusat bisa segera turun tangan untuk melakukan penanganan ya, khususnya di Jalan RE Marta Dinata diharapkan bisa ditinggikan kurang lebih 50 cm hingga 1 meter, dan tanggul-tanggulnya bisa sesegera mungkin dirapikan, diperbaiki sehingga tidak terjadi namanya banjir-banjir ataupun rembesan-rembesan yang mengakibatkan banjir hingga masuk ke sisi barat dari stadion JIS ini, dan juga tidak mengganggu aktivitas warga di Jalan RE Marta Dinata.
yang di Muara Angke. Astagfirullah, kasihan. Ini dari pelabuhannya ya, deket banget lagi sama laut nih guys, ngerendam semua ini ya. Kalau ini nggak segera diatasi, berarti semua fisik bangunan ini, mau dinding mau pondasi ya, bakalan hancur guys. Tambah lagi airnya guys. Seluas laut ini mau masuk ke Jakarta. Waduh, Jam 9:26. Airnya lebih tinggi hari ini. memang naluri Pak Jokowi itu kuat sekali ya melihat kondisi alam di Jakarta ini. Ini bom waktu ini udah meledak. Banjir, nggak ada hujan banjir. Banjir bos. Sampai ke lapangan-lapangan tuh banjir. Air pasang. Daratan Tanjung Pelabuhan Priok. Tanjung Priok, Jakarta Utara udah pendek. Air pasang langsung banjir. Pasti terganggu nih Minggu pagi, kegiatan ekspor impor nih. 15 Desember 2024, sudah pukul 7.49, sudah pukul 7:49 menit. Air banjir rob sudah masuk dengan sangat deras ke area dermaga pelabuhan melalui sisi turunan jalan, tembok pagar dermaga. Ini saking derasnya air saking derasnya masuk, itu tali pembatas sampai putus tuh, tali pembatas untuk drum air sama tong air sampai putus. Luar biasa, gila. 749 15 Desember 2024, belum puncak ini, perkiraan puncak pukul 9. Itu motor orang sudah terendam banjir tuh. Waspada. Duh, air laut. Tuh, Allah, ini kencang, tinggi air lautnya. sebut aja ini tsunami ya. Apa bedanya tsunami dengan banjir rob ini ya? Sama-sama air laut masuk ke daratan kan. Sudah meluas. Cuma kalau banjir rob ini kan luapan air laut ya guys ya. Daratan lebih rendah dari permukaan air laut, jadi ya seluas samudra mau masuk ke daratan Jakarta kan tenggelam semua ini. Jadi inilah akhir dari apa yang telah dikhawatirkan oleh Pak Jokowi sewaktu menjabat sebagai, dari menjabat wali kota, gubernur, dan bukan wali kota ya, gubernur, presiden 2 periode, tapi yang di bawah-bawahnya ngeyel semua dari kemarin guys. Jadi ya bukan mau menyalahkan siapa-siapa ya teman-teman. Jadi mari semoga gubernur terpilih sekarang ini bisa menyelesaikan ini semua, koordinasi dengan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk lebih cepat menyelesaikan masalah banjir yang ada di Jakarta. Apa bedanya dengan tsunami ya? Ya hanya saja banjir rob ini nampak lebih sopan masuk ke daratan karena memang luapan air laut yang masuk ke daratan. Jadi jalan Siwol itu sangatlah penting untuk mengurangi resiko tempat tinggal warga Jakarta. Jadi teman-teman silahkan isi saja kolom komentar di bawah ini apa tanggapan kalian semua tentang Mas Anies waktu menjabat gubernur, dan gubernur terpilih sekarang ini apa masukan buat gubernur yang menjabat sekarang ini, yang terpilih sekarang ini, apakah mereka akan
mendukung program pemerintah ataukah hanya berfokus pada programnya sendiri? Ya, silahkan buat kalian.